Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Salam sehat, cerdas, dan ceria. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPA kelas 7. Kita akan masuk materi kita yang ketiga, yaitu mengenai zat dan karakteristiknya. Oleh karena itu, kalian harus menonton video ini sampai dengan selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai zat dan karakteristiknya bagian pertama. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai wujud zat, kemudian perubahan fisika dan kimia. Untuk bagian asam dan basa dengan unsur senyawa dan campuran, kita akan pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud zat. Adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, wujud zat itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada zat padat, kemudian ada zat cair, kemudian ada zat gas. Kita bahas satu persatu, yaitu mengenai zat padat. Zat padat ciri-cirinya adalah bentuk dan volume tetap, dalam artian seperti ini. Misalnya, salah satu bentuk zat padat yang kita sering temui batu. Batu ketika ibu letakkan di atas meja bentuknya tetap batu. Kemudian kalau ibu pindahkan ke dalam gelas bentuknya juga berupa batu. Kemudian ukurannya itu akan tetap dimanapun dia dipindahkan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari zat padat itu adalah jarak antar partikelnya rapat dan teratur. Kemudian yang ketiga adalah gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Nah, buktinya apa kalau zat padat itu gaya tarik antar partikelnya sangat kuat? Misalnya di sini ibu punya buku dengan pena. Nah, ketika kita mau merobek buku atau kita mau mematahkan pena itu susah sekali. Jadi mungkin kita harus pukulkan di meja, atau kita harus memberi tekanan yang kuat, atau kita merobek dengan keras, baru si buku ini lembaran dengan lembarannya bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Itu yang menunjukkan kalau gaya tarik antar partikel sangat kuat. Contohnya lagi, kalau misalnya kita punya kayu. Nah, kayu kita mau potong, kita harus menggunakan gergaji. Tidak bisa kita potong hanya dengan menggunakan kita punya tangan. Wujud zat yang kedua adalah cair. Nah, adapun ciri-ciri dari zat cair ini sendiri yaitu bentuk sesuai wadahnya. Jadi, misalnya ibu punya air. Air ketika dituangkan ke dalam gelas, bentuknya tetap seperti gelas. Dan apabila dituangkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kemudian volumenya tetap. Nah, zat cair ini volumenya tetap. Misalkan ibu memiliki air di dalam gelas. Kemudian air yang dalam gelas ini ibu tuangkan ke dalam ember yang ukurannya agak besar. Maka jumlah air yang ibu tuangkan tadi, jumlahnya akan sama dengan air yang di dalam gelas tadi, tidak berubah meskipun tempatnya atau wadahnya semakin besar. Nah, jarak antar partikel rapat meskipun tidak serapat dari partikel zat padat. Nah, buktinya apa? Kalau misalnya zat padat tadi ketika kita pegang, kita tekan saja susah untuk bisa melengkung atau lembek susah. Tetapi kalau zat cair kita koyak-koyak seperti ini bisa. Jadi partikelnya bisa saling memisah atau saling berjauhan. Kemudian ciri zat cair yang selanjutnya, gaya tarik antar partikel agak kuat. Jadi dia tidak sekuat zat padat. Nah, jadi kalau misalnya zat padat tadi, misalnya kita kalau mau memisahkan kita harus menggunakan barang yang tajam. Contohnya, kayu ketika kita mau ubah ukurannya menjadi lebih kecil, kita harus gergaji terlebih dahulu atau kapak terlebih dahulu. Tetapi kalau air, kita mau kasih pindah air dari dalam ember ke ember yang lainnya, cukup kita gunakan gayung dengan tenaga yang sedikit, tidak perlu pakai barang yang tajam, tapi air tersebut bisa berpindah. Ini yang menunjukkan bahwa gaya tarik antar partikel pada zat cair kuat, namun tidak sekuat dari partikel zat padat. Kemudian wujud zat yang terakhir itu adalah zat gas. Nah, ciri-ciri zat gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah. Contohnya,
Kalau gasnya kita taruh di dalam tabung oksigen, bentuknya akan seperti tabung. Kalau kita letakkan di dalam balon, bentuknya juga akan berubah menjadi seperti balon. Kemudian jarak antar partikelnya sangat renggang. Nah, buktinya apa kalau jarak antar partikel pada zat gas itu sangat renggang? Buktinya adalah misalnya di dalam kelas kamu ada yang memakai parfum, satu siswa memakai parfum. Nah, maka seluruh ruangan itu akan berbau wangi. Itu membuktikan bahwa jarak antar partikelnya renggang sehingga bisa berjalan kemana-mana partikelnya. Kemudian gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, seperti yang Ibu terangkan tadi, kalau zat padat, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Jadi kalau mau memisahkan partikel satu dengan partikel yang lainnya, susah. Contohnya kayu, kita mau potong harus menggunakan gergaji, menggunakan kapak. Tetapi kalau pada zat gas, itu gaya tariknya sangat lemah. Cukup kita kebas-kebaskan atau kita tiup, maka partikel gas itu bisa dapat dengan mudah untuk berpindah. Gambaran dari partikel zat, padat, cair, dan gas. Oh iya, dari tadi Ibu selalu menjelaskan mengenai partikel. Sebenarnya partikel itu apa? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Jadi bagian terkecil ketika benda dibagi-bagi menjadi bagian terkecil. Contohnya, kalau misalnya Ibu memiliki air. Nah, air 1 gelas bisa dibagi menjadi air 1 sendok, kemudian bisa dibagi menjadi air 1 sendok teh, kemudian dibagi lagi menjadi 1 tetes air. Nah, itu yang namanya partikel. Atau kayu. Kayu misalnya digergaji, kemudian dia timbul serbuk-serbuk kayu. Nah, itu serbuk-serbuk kayu itulah yang disebut sebagai partikel. Nah, demikian gambaran dari partikel zat. Kalau zat padat seperti yang Ibu terangkan, susunan partikelnya itu teratur. Kemudian jarak antar partikelnya sangat dekat dan gaya tarik antar partikelnya kuat. Jadi untuk zat padat, untuk kasih pisah partikel satu dengan partikel lainnya itu susah sekali. Makanya kalau kita punya kayu, kita punya batu, kita mau kasih kecil, itu susah, harus menggunakan alat atau dengan cara yang berat. Nah, kemudian kalau untuk zat cair itu gaya partikelnya dia agak lemah dibandingkan dengan zat padat. Bentuknya memang berubah, akhirnya bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi air ketika kita tuangkan ke gelas bentuknya seperti gelas, kita kasih pindah di botol bentuknya akan tetap seperti botol. Nah, ini volumenya tetap, tapi jarak partikelnya tidak serapat pada zat padat. Kemudian zat gas, kalau zat gas ini jarak antar partikelnya saling berjauhan, kemudian ikatan antar partikelnya renggang sekali sehingga sangat memungkinkan untuk partikel zat gas ini lebih mudah terlepas dibandingkan zat padat ataupun zat cair. Sekarang kita akan lanjut mengenai perubahan wujud zat. Jadi zat-zat tersebut tadi bisa berubah menjadi satu wujud ke wujud yang lainnya apabila ia menerima ataupun melepaskan kalor. Nah, tentunya materi ini kalian sudah pernah mendapatkan di bagian SD pada saat kalian SD, antara lain padat menjadi cair, ketika dia menerima kalor menjadi mencair. Contohnya apa? Padat menjadi cair. Contohnya es batu dipanaskan pada panas matahari, dia akan meleleh. Kemudian cair ketika dimasukkan ke dalam kulkas, dia akan membeku berubah menjadi padat. Ini yang dinamakan membeku. Kemudian padat menjadi gas. Kapur barus ketika kalian simpan lama-lama di dalam lemari, maka aromanya akan tercium wangi. Ini yang dinamakan dengan menyublim. Kemudian apabila kalian memasak air yang dikasih panas terus-terus, menerima kalor terus-terus, kemudian kalian panaskan dalam waktu yang lama, dia akan berubah menjadi zat gas. Proses ini, perubahan wujud ini yang dinamakan dengan menguap. Nah, ini beberapa bagan perubahan wujud dari satu wujud zat ke wujud yang lainnya. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai wujud zat, maka sekarang kita akan belajar mengenai sifat zat. Nah, sifat zat itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Nah, apa itu sifat fisika? Sifat fisika itu biasanya sifat yang kita bisa amati atau lihat secara langsung, jadi langsung terlihat. Contohnya, wujud zat, katakanlah air menjadi es batu, kekeruhan, kekentalan, titik didih, air mendidih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, kelenturan, warna, misalnya dia berubah dari warna ini ke ini. Bau, misalnya nasi yang sudah busuk, misalnya nasi yang sudah basi. Kemudian
tekstur. Jadi kalau sifat fisika itu tandanya adalah kita bisa melihatnya secara langsung. Sifat fisika yang bisa kita amati, contohnya di sini ibu punya gambar emas. Nah, sifat fisika dari emas antara lain kita bisa lihat dengan kita punya mata. Kalau emas itu wujudnya berupa benda padat, kemudian warnanya kuning cerah, titik lelehnya kita bisa ukur yaitu 1064 derajat Celcius, dia magnetik atau dia ditolak oleh medan magnet, kemudian kekerasannya 2,5 mol dan tidak berbau. Jadi kalau sifat fisika itu kita bisa langsung merasakan atau melihat dengan indera perasanya kita atau indera penglihatannya kita. Jadi langsung kita bisa lihat. Sifat yang berikutnya atau sifat yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat dan kemudian membentuk suatu zat baru. Contohnya mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, mudah meledak, atau pH zat berupa asam ataupun basa. Kalau tadi berdasarkan wujudnya, zat bisa mengalami perubahan wujud dengan mendapatkan kalor ataupun melepaskan kalor, maka berdasarkan sifatnya, zat juga bisa berubah, yaitu mengalami dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Apa saja perubahan yang dimaksud dengan perubahan fisika dan apa yang dimaksud perubahan kimia, kita pelajari lebih lanjut. Bahas satu-satu ya. Jadi kalau perubahan fisika itu perubahan yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Jadi tidak ada zat baru yang terbentuk. Dan sifatnya, biasanya kalau perubahan fisika ini sifatnya hanya bersifat sementara karena bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, sifat zat yang dihasilkan itu berbeda dengan sifat zat semula. Nah, perubahan ini biasanya bersifat tetap atau tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Contoh perubahan fisika yang sering kita lihat, contohnya salah satunya adalah hujan. Hujan ini merupakan perkumpulan kondensasi uap-uap air yang terkumpul atau sering disebut sebagai awan. Pada saat hujan ini turun, kemudian hujan nanti air hujan akan terkumpul di suatu tempat, kemudian akan menguap kembali menjadi awan kembali dan awan akan berubah menjadi hujan kembali. Kemudian yang kedua, kalau kita pernah lihat rel kereta api, pada saat cuaca sedang panas, rel kereta api akan memuai, dia akan bertambah panjang. Nah, pada saat cuaca atau udara sudah dingin kembali, maka dia akan menyusut kembali, ukurannya akan sama seperti semula. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya ibu punya es batu. Es batu ketika dipanaskan itu dia akan mencair. Tetapi kalau lelehan es batu ini, es batu yang sudah mencair ini, kita masukkan kembali ke dalam kulkas, maka dia akan berubah menjadi es batu kembali. Nah, itu adalah beberapa contoh perubahan fisika yang bisa kita amati langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah contoh perubahan kimia. Nah, contoh perubahan kimia yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sini ada api, yaitu proses pembakaran. Apabila kita memasukkan kayu ke dalam api, kayunya akan berubah menjadi abu. Nah, kayu dan abu itu adalah dua hal yang berbeda dan si abu pun tidak akan kita kembalikan menjadi kayu. Kemudian yang kedua, kita punya proses fotosintesis. Jadi pada saat proses fotosintesis, karbon dioksida bercampur dengan air, yang dihasilkan adalah oksigen. Oksigen tidak bisa berubah kembali menjadi karbon dioksida. Kemudian proses pembusukan. Kalau misalnya kita punya buah apel yang sudah busuk, kita lakukan apapun juga tidak akan buah apelnya menjadi segar kembali. Kemudian proses peragian, kedelai yang kita sudah fermentasi sehingga menjadi tempe, kita biarkan selama apapun tidak akan berubah menjadi kedelai kembali. Jadi yang paling berbeda dari perubahan fisika dan perubahan kimia adalah kalau perubahan fisika itu tidak terjadi bentuk baru, tetapi kalau perubahan kimia itu terjadi bentuk atau zat baru dan tidak bisa dikembalikan kepada bentuk semula. Itulah yang membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, baik anak-anak. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai zat beserta perubahannya. Tadi Ibu sudah terangkan mengenai perubahan wujud zat, kemudian
perubahan sifat zat. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.